Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zid Nagrofarm. Ya, kembali lagi bersama saya Faris. Pada kali ini saya mau sharing-sharing terkait kandang. Ini lagi chicken ya. Jadi apa aja sih yang kita lakukan perubahannya dari periode sebelumnya gitu. Kita cek langsung ke kandang atas. Ya, ini baru hari pertama ya, jadi ini chicken baru semalam, jadi belum ada 1 hari. Jadi perubahan pertama di kandang ini ada di lantai 2, yaitu kita patenin dindingnya ya. Jadi kemarin itu problem di kandang kami itu ada di kebocoran angin, khususnya di lantai 2 ya, karena konstruksinya belum baik. Ini kemarin ada beberapa opsi untuk perbaikannya. Yang paling ideal adalah menambahkan kayu kaso ya, kemudian menurunkan ketinggiannya gitu, ditambahin kaso, ditambahin terpal seperti kandang-kandang pada umumnya. Tapi kemarin kosnya agak tinggi, terus juga agak lama juga, jadi kita pakainya ini pilihan yang kedua, dipaten sekalian. Memang ini nggak standar ya, cuman ini kita jadinya pure mengandalkan genset sebagai tindakan apabila mati listrik ya gitu. Kemudian yang kedua, ini saya coba ganti pemanas. Jadi kemarin itu pakai diesel heater ya, pemanas yang bahan bakarnya diesel. Saat ini saya menggunakan yang bahan bakar gas. Jadi awalnya nggak mau yang model ini ya, saya pengen coba. Namanya juga ini ya, kandang coba-coba. Jadi ini kita coba-coba aja. Jadi pengennya itu pemanas bahan bakar gas yang modelnya Tornado, cuman kemarin itu belum sempat jadi ya, kita udah keburu chicken gitu. Jadi ini kita pakai yang model semawar dulu untuk sementara gitu. Ya, ini. Nah, jadi yang menarik di sini adalah yang mau saya sharing bukan pemanasnya, tapi tabung gasnya. Jadi tabung gas ketika digunakan oleh pemanas yang bahan bakar gas, selain gas solek ya, itu bisa menimbulkan efek beku ya. Jadi dia keluar beku gitu di tabungnya, sehingga perlu treatment tambahan supaya tidak beku. Kenapa sih harus tidak beku? Karena ketika gasnya beku, dia tidak bisa mengalirkan gas dijadikan bahan bakar gitu ya. Karena ini kan LPG ya, L-nya itu kan liquid gitu. Jadi dari liquid ke gas itu kan berubah fasa. Dari perubahan fasa itu membutuhkan energi atau panas. Panasnya itu diambil dari perantara ya, ini tabungnya gitu. Kalau digunakan terus-menerus, panas si tabung ini hilang gitu, dan lama-lama malah jadi beku. Bekunya seperti apa ada di sini. Ya, ini kalau pakai pemanas yang bahan bakarnya gas, selain gas solek ya,
heater ataupun central heater selain gas solek itu punya potensi tabung gasnya beku. Ini nih, ini beku, jadi efeknya seolah-olah gasnya seperti habis ya, padahal belum habis, masih ada, cuman dia fasanya berubah ya, dari dia cair jadi beku gitu. Ini LPG ya, liquid gitu. Jadi ini untuk ngakalinnya, ini saya beli alat ini dari Mas Rohman nih di Indramayu, buat panasin air. Nah ini baknya diisi air, terus ditaruh nih, gasnya ditaruh ke dalam ember ini. Jadi biar di dalam itu gasnya tetap fasanya liquid gitu. Karena kan ketika digunakan si pemanas ini dari liquid kan diubah jadi gas gitu. Menurut penjelasan Mas Rohman, karena tekanannya tinggi, jadi beku gini gitu. Jadi kita ngakalinnya pakai ini. Coba ya. Ya, tadi udah lihat video yang sebelum pemasangan. Ini kita coba ketika setelah dipasang ya. Jadi ini alatnya saya beli dari Mas Rohman di Indramayu. Jadi ini mudah sekali cara penggunaannya. Part-partnya itu ada ininya ya, MID-nya, terus ada elemen pemanasnya. Ini elemen pemanasnya, dan ini ya kabel powernya itu. Jadi ini cukup. Jadi penggunaan alat ini itu digunakan hanya ketika tabung gasnya digunakan tuh. Nah ini jadi 43 ini adalah set suhu ya. Oh iya, di sini juga ada sensornya. Ini sensor yang membaca. Nah ini sensor, kelihatan ya, langsung turun, tadi masukin, naik lagi. Nah ini 43 ini adalah suhu aktual ya. Nah ini 43 ini bukan suhu aktual, maaf, ini suhu setting. Jadi 43 ini suhu setting di air di dalam ini. Suhunya kita setting 43 derajat. 51 ini adalah suhu aktual gitu. Jadi ini kenapa bisa 51 tadi, soalnya kita settingnya sekitar 49-an ya. 49 ini saya coba turunin karena masih cari settingan yang terbaik ya. Turunin, caranya mudah. Jadi ketika suhu targetnya tercapai yaitu 43, ini pemanasnya akan mati gitu, akan mati. Tapi begitu ini diferensialnya sekitar 2 derajat, atau berarti kalau suhunya 41 alatnya akan nyala. Ini kita coba ya. Ini suhu aktualnya itu 51. Supaya alatnya nyala, berarti settingannya harus kita ubah jadi 52 minimal. Tuh ya. Cara settingnya mudah. Nah ini ketemu set. Nah ini set. Nah itu ya, biru-birunya sudah kedip. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ini kita tes pemanasnya, elemen pemanasnya dalam kondisi mati. Matinya itu nih ya, nih lampu indikatornya mati ya, mati. Ini kita set jadi sekitar, maaf, set. Nah, set. Oke ya. Set aja jadi 52. Set. Nah. Nah ini ya tuh nyala. Oke, ini 54. Jadi tadi kan ada diferensialnya ya, jadi harus selisih di atas 3 ya gitu. Jadi 54 ini nyala tuh ya. Jadi dia akan memanaskan si air ini sampai suhunya 54. Begitu 54 mati. Tapi menurut saya ini suhu 50 masih agak ketinggian. Soalnya ini udah
anget ya, ini anget, embernya juga udah anget. Embernya kita pakai ember yang karet. Jadi ini menurut saya sih masih bisa diturunkan di angka sekitar 40-an ya, 40-an. Ini juga saya masih trial and error, jadi ya sharing-sharing aja teman-teman yang menggunakan bahan bakar gas ya, pemanasnya. Jadi kalau bukan gas solek, kalau gas solek itu tidak akan ada efek beku atau embun ya di tabung gasnya, karena gas solek itu tekanannya rendah. Jadi dia perubahan fasa dari bahan liquid ke gasnya itu pelan-pelan, sehingga panas yang dibutuhkan juga tidak banyak gitu. Jadi tidak menimbulkan efek beku. Tapi kalau pemanas-pemanas lainnya itu pasti ada efek bekunya. Jadi alat ini sangat membantu sekali, sehingga penggunaan gasnya itu sangat maksimal ya, atau efisien gitu. Ketika habis memang habis, karena kalau tidak dipakaikan pemanas ini, ketika beku bisa dikira habis gitu, karena memang yang liquid tadinya liquid jadi padat gitu, jadi tidak bisa berubah jadi gas dan tidak bisa digunakan lagi, seakan-akan seperti habis gitu. Kemudian yang ketiga, saya coba menerapkan recording sendiri. Jadi ini juga masih dengan Ciomas. Ciomas itu memang sudah ada recordingnya ya, tapi kita coba belajar lah ya, belajar. Jadi teman-teman yang kemitraan juga, kalau peternak mandiri mungkin udah biasa ya recording mandiri. Yang teman-teman kemitraan saya rasa nggak semuanya ya, termasuk saya sebelumnya. Jadi ini saya coba belajar. Ini bentuk recordingnya gitu. Ini saya dapat dari Mas Edi ya, Hikari Farm. Dari Mas Edi ya, Hikari Farm. Jadi ini juga saya dapat dari dia, komponen-komponen apa saja. Tentu ini ada modifnya sedikit ya gitu. Jadi ini ada logbook, kemudian ada juga stok pakan di gudang. Itu biar kedeteksi perubahannya gitu ya, peningkatannya seperti apa, kendalanya seperti apa gitu. Ini nanti coba kita cek secara berkala gitu. Oke, ini di bawah, ini sama ya. Ini bisa kita turunin di angka 40 aja kayaknya. 40. Oke, set. Sip. Itu mati ya, nih mati. Elemennya mati. Suhunya masih tinggi ya tadi, karena kita sempat setting di angka 49 atau 47 ya, itu sempat naik. Itu. Oke, itu dulu dari saya. Jadi tadi ada 3 perubahan atau perbaikan ya, manajemen di kandang Zidna Agrofarm pada periode kali ini. Yang pertama tadi perbaikan di dinding lantai 2, kemudian kita coba menggunakan bahan bakar gas untuk pemanasnya, kemudian menggunakan alat ini, pemanas air bak tabung gas ya gitu, supaya tidak ada efek beku. Kemudian dari segi recording juga kita coba record sendiri gitu, dari ada 3. Oke, ini sudah ada logbook hari ini. Coba ya kita di bawah lampu. Jadi ini recording hari ini, jadi tidak ada hari ke-0. Jadi kemarin tadi pagi PPL-nya si Mas Widi bilang langsung hari pertama ya, umur 1.
Operator Kang Ridwan, lantai bawah, periode ketiga, tanggal check-innya 10 kemarin ya, sekarang 11. PT Inti Ciomas, hatchery-nya dari Tangerang ini ya, Kronjo. Grade-nya Platinum Sexing. BW rata-rata itu 43,75. Umur pertama, kematian 2, stok populasi tinggal dikurangin, total matinya 2, pakan 2 sak, total pakan 2 sak. BW samplingnya 56 graman, 5675. ADG-nya dapat 13. ADG berarti BW rata-rata hari ini dikurangi yang sebelumnya ya. Ini untuk lantai bawah ya. Coba kita ke atas. Nah, ini untuk atas ya. Atas itu operatornya Kang Ading. Kurang lebih sama, BW-nya sampling bedanya 45,25 gitu. Jadi umur 1 sama, kematiannya 6, stok tinggal dikurangin dari stok asal sekitar 7.000. Totalnya 6, pakan 2, total pakan 2, BW 56an, 57, ketemu rata-rata 57,3, ADG-nya dikurangin dari BW rata-rata awal 12,3. Oke. Nah, itu adalah contohnya. Jadi sekian dari saya. Jadi perubahan pada periode kali ini, pertama ada kita dirapetin ya, ini dindingnya kita rapetin, jadi terpal. Memang kalau dari kos itu terlihat seperti mahal ya, karena terpal semua ini kan 100 meter satu roll. Cuman ini terpalnya kita nggak beli, jadi udah ada stok, jadi ya, hitungannya tidak dikenakan biaya ya. Yang kedua, kita pakai alat ini pemanas untuk air bak tabung gas. Yang ketiga adalah kita recording juga gitu, di samping recording dari kemitraan Japa ya, Ciomas gitu. Oke, untuk sementara ini sekian. Kalau ada yang ditanyakan di kolom komentar, kalau ingin ditambahkan juga di kolom komentar. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.